Baik, selamat datang mahasiswa dalam pertemuan kelima kita. Dalam pertemuan kelima kita akan membahas mengenai bab 5, yaitu dampak media digital dan teknologi pada bauran pemasaran. Adapun tujuan pembelajaran antara lain mengaplikasikan elemen-elemen bauran pemasaran dalam konteks online, kemudian mengevaluasi kesempatan yang diberikan oleh internet untuk memastikan ketersediaan variasi dari bauran pemasaran, serta mengakses kesempatan yang tersedia dalam membangun merek secara online. Kita akan memulai dengan memahami apa itu makna dari bauran pemasaran. Pada tahun 1963, Bartel mengatakan bahwa seorang pemasar itu seperti koki di dapur, yang dia mencampur semua bahan baku yang ada di dapur untuk akhirnya bisa menyajikan suatu hasil yang baik pada masakannya. Nah, itulah dimulai makna yang disebut sebagai bauran pemasaran. Variabel yang digunakan untuk menjadi elemen strategi pemasaran itu adalah bauran pemasaran. Kita mengenal bauran pemasaran sebagai 4P atau 4Ps menurut Jerome McCarthy tahun 1960 dan 7Ps menurut Booms and Bittner tahun 1981. Kadang-kadang itu juga disebut sebagai service mix kalau kita bicara mengenai service. 4P terdiri dari product, price, place, promotion, sedangkan 7Ps menambah selain 4P tadi, ada people, process, dan physical evidence. Kita sekarang juga mulai mengenal 8Ps, ya, yang di situ adalah partnership. Partnership di sini adalah ketika perusahaan harus mampu menunjukkan kemampuan untuk berkolaborasi dengan pesaing mereka. Anda cukup familiar sebenarnya dengan 7Ps dan 4Ps ya. Tapi untuk partnership, kita melihat bahwa ada perubahan di mana kita harus melihat konsep competition menjadi collaboration atau co-optation. 4Ps juga dikenal sebagai 4Cs. Sebenarnya maknanya sama. Kalau 4Ps ada product, price, place, and promotion, sedangkan kalau 4Cs ada cost, ada communication dengan perusahaan, kemudian customer needs and wants, serta customer convenience. Ya, jadi kalau produk ini sebenarnya sama seperti customer needs and wants, karena ini bicara mengenai bagaimana kita menyediakan sesuai dengan penawaran untuk kebutuhan dan keinginan customer. Price bicara mengenai cost, place bicara mengenai customer convenience. Kalau kita bicara mengenai penawaran konsumen dalam mendistribusikan produk secara online, maka kita bicara mengenai kenyamanan konsumen untuk mendapatkan produk itu melalui internet atau secara online. Promotion kita bicara mengenai bagaimana kita berkomunikasi sebagai perusahaan kepada customer. Elemen-elemen 7Ps Anda bisa lihat di sini. Produk di sini bicara mengenai atribut apa, fitur apa yang ada dalam produk, termasuk bagaimana kita menentukan nama merek dan juga customer service kita seperti apa, dan apakah ada garansi dan jaminan dari perusahaan. Kalau promotion kita bicara mengenai bagaimana kita mengkomunikasikan produk kepada konsumen, bisa melalui strategi bauran promosi, misalnya kita menyediakan sales promotion, ataupun public relation, dan juga direct marketing. Lalu kalau kita bicara mengenai harga, kita bisa bicara mengenai strategi harga seperti pemberian diskon, kemudian bagaimana customer akhirnya bisa memberikan kredit dalam pembelian mobil misalnya, ataupun strategi positioning pada harga kita. Misalnya produk kita adalah produk yang mewah, maka kita menggunakan strategi harga eksklusif ataupun skimming. Kemudian place, ini bicara mengenai bagaimana perusahaan mendistribusikan termasuk penggunaan channel yang mereka gunakan, kemudian support sales-nya, dan segmen-segmen dalam channel, strategi channels-nya atau distribusinya. People bicara mengenai orang-orang yang bekerja untuk melakukan aktivitas pemasaran, serta individu-individu yang menjadi kontak customer perusahaan, bagaimana perusahaan membangun culture atau image di dalam perusahaannya, termasuk bagaimana mereka mentraining dan merekrut karyawan-karyawannya. Proses bicara mengenai bagaimana sebuah sistem di dalam perusahaan itu dipersiapkan dengan lebih efisien dan baik. Dan physical evidence bicara mengenai bagaimana perusahaan itu tampak secara fisik, misalnya bagaimana perusahaan itu
desain kantornya, kemudian packaging pada produk, termasuk kalau kita bicara mengenai website, kita bicara mengenai online experience, pengalaman apa yang ingin kita berikan kepada customer melalui website perusahaan. Jika kita bicara mengenai bauran pemasaran, kita akan bicara salah satunya tentang produk. Elemen dalam bauran pemasaran yang melibatkan researching atau memahami customer, kebutuhan customer, dan juga membangun produk itu adalah bagian dari bagaimana kita mencoba membuat strategi produk yang tepat. Salah satunya adalah dengan mengenal apa yang dimaksud sebagai core product. Core product di sini adalah fitur dasar atau fitur fundamental dari produk sendiri yang memenuhi kebutuhan customer. Jadi kita mencoba untuk menawarkan value apa, manfaat apa kepada customer. Extended product di sini adalah fitur-fitur tambahan dan manfaat yang akhirnya melebihi core product. Implikasi utama dari internet dalam membantu perkembangan produk antara lain bisa dilakukan melalui 6 cara ini. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan produk secara online, mengembangkan produk secara online. Nah, yang pertama adalah pilihan-pilihan apa yang bisa disajikan oleh core produk kita yang akhirnya lebih bervariasi. Kemudian poin 2 adalah menawarkan produk-produk yang digital, kemudian melihat bahwa ada perubahan yang muncul dari extended product karena adanya internet, lalu bagaimana perusahaan bisa melakukan riset secara online, serta bagaimana perusahaan bisa membantu dalam perkembangan produk yang lebih cepat, serta kemampuan sebuah produk bisa berdifusi atau beradaptasi menyesuaikan dengan kebutuhan dari pasar. Jika kita bicara mengenai pilihan-pilihan untuk memvariasikan core product dari perusahaan sendiri, menurut Ghost tahun 1998, dia bicara mengenai bagaimana perusahaan itu bisa mengembangkan produk baru atau menambah digital value untuk customer. Yang pertanyaan-pertanyaan yang pernah ada ya terkait dengan bagaimana kita bisa mengembangkan produk kita dulu sekarang sudah terbukti. Ya, misalnya, apakah saya sebagai seorang marketer bisa memberikan informasi tambahan atau layanan transaksi kepada customer saya yang saat ini ada. Kemudian, apakah saya bisa mencoba untuk menyesuaikan dengan kebutuhan customer segmen baru saya dengan melakukan pemberian informasi yang repackage ya dan menciptakan suatu preposisi atau penawaran bisnis yang unik melalui internet. Apakah saya bisa akhirnya memiliki kemampuan untuk menarik konsumen untuk menghasilkan pendapatan baru ya seperti melalui advertising ataupun sales dan juga complementary product. Apakah saat ini bisnis saya secara signifikan bisa dihancurkan atau misalnya dikalahkan oleh perusahaan lain yang menyediakan value yang lebih baik daripada apa yang saya tawarkan melalui internet? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini ya itu telah terjawab sekarang gitu ya bahwa kita bisa menawarkan informasi, memberikan transaksi melalui layanan menggunakan online kepada customer kita seperti yang ditunjukkan oleh banyak website, sosial media. Kemudian perusahaan juga sekarang bisa gitu ya mendapatkan pendapatan-pendapatan baru melalui menyediakan spot untuk mereka bisa meng-endorse produk melalui sosial media atau ketika mereka punya blog atau website bisa memberikan kesempatan buat perusahaan lain juga berafiliasi dengan perusahaan dan mendapatkan pendapatan seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu sekarang merupakan alternatif bagi perusahaan untuk mengembangkan core produk mereka. Jika kita bicara mengenai pilihan untuk menawarkan produk perusahaan secara digital, kita bisa menggunakan berbagai macam hal antara lain misalnya subscription. Perusahaan sekarang bisa menawarkan suatu fasilitas ataupun suatu pilihan buat customer bisa mensubscribe informasi perusahaan ataupun menjadi bagian dari member perusahaan. Kemudian perusahaan juga bisa menawarkan cara pay per view, gitu ya. Jadi misalnya perusahaan ingin melakukan penjualan produk digital mereka, misalnya mereka menawarkan jasa film gitu ya, rental film seperti yang dilakukan oleh Netflix, maka consumer yang tertarik untuk menonton film, dia harus membayar per satu kali nonton, gitu ya, atau misalnya per paket seperti itu. Jadi mereka bayar per nonton. Atau bundling di sini perusahaan memiliki pilihan untuk mengkombinasikan suatu produk dalam suatu paket
menggabungkan antara produk yang flow-nya baik dengan produk yang flow-nya kurang baik, sehingga memberikan alternatif bagi perusahaan untuk memberikan penawaran yang cepat gitu ya, atau pembelian yang cepat bagi perusahaan sendiri gitu ya, melalui customer. Perusahaan bisa melakukan bundling. Ataupun seperti yang dilakukan oleh YouTube sekarang, perusahaan juga bisa memberikan penawaran ad support content gitu ya. Jadi ketika perusahaan membuat konten untuk mempromosikan produk ataupun untuk membuat konten pengetahuan mengenai produk, perusahaan bisa menambahkan ad support. Jadi dia meregistrasikan dirinya dengan Google Advertising, di tengah-tengah videonya nanti ada iklan gitu yang muncul, dan itu perusahaan bisa mendapatkan keuntungan juga atau pendapatan. Perusahaan juga sebenarnya bisa memanfaatkan ad content support ya. Jadi misalnya bekerja sama dengan media massa, menyajikan artikel yang bisa dibaca, yang bermanfaat juga bagi customer. Satu sisi juga bisa memberikan informasi yang produk. Ataupun perusahaan menciptakan suatu konten iklan gitu ya, yang berada di tengah-tengah konten yang menarik. Yang berikutnya kalau kita bicara mengenai pilihan untuk bisa mengextend produk kita, ada banyak contoh yang bisa dilakukan oleh perusahaan secara digital. Contohnya seperti program gift wrapping yang dilakukan oleh Amazon dengan menambahkan add-on service. Jadi kalau misalnya seseorang ingin melakukan pembelian melalui Amazon, tapi sebenarnya pembelian itu untuk hadiah gitu ya. Jadi orang itu bisa meminta untuk Amazon sekalian memberikan bungkus gitu ya pada paket itu. Jadi seakan-akan seperti sekalian kado gitu ya, dikirimkan langsung di alamat penerima. Kemudian endorsement, perusahaan juga bisa meminta influencer-influencer atau misalnya Instagram celebs, kemudian artis-artis untuk memberi endorse pada produk yang ditampilkan melalui sosial media dan seterusnya. Perusahaan juga bisa memberikan award kepada customer, menjadi best customer misalnya, ataupun berdasarkan kontribusi customer dan memberikan ide-ide gitu ya. Jadi ada awards yang bisa disajikan kepada customer secara online. Kemudian memperhatikan testimoni atau ulasan dan review customer dan komentar-komentar customer terhadap perusahaan, memperhatikan daftar customer yang mereka dapatkan melalui registrasi customer pada e-marketplace, ataupun memberikan warranties gitu ya, sebuah jaminan bahwa produk akan sampai dengan cepat, dan guarantees ketika produk mungkin tidak sesuai ukurannya bisa di-refund atau dikembalikan kepada perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Lalu tawaran-tawaran seperti money back gitu ya, seperti cashback, kemudian customer service. Nanti juga kita bisa lihat contohnya dari bagaimana perusahaan menyusun strategi people, process, physical evidence, dan juga pemberian informasi misalnya melalui extranet. Jadi ini Citroen Exit nih merek mobil ya, ini hanya contoh saja dalam case yang mungkin Anda bisa baca nanti di buku e-text-nya. Hal berikutnya yang bisa dilakukan oleh perusahaan secara online atau melalui internet adalah dengan melaksanakan riset pemasaran secara online. Dia misalnya melalui online focus group, online survey, customer feedback forum, kemudian web blogs. Nah, online focus group ini misalnya kita mengundang beberapa customer ya untuk membahas mengenai pendapat mereka terkait produk perusahaan. Jadi kita membawa beberapa orang dalam satu pertemuan gitu ya, mengundang mereka, menanyakan dan membuat mereka berdiskusi tentang produk sehingga kita akhirnya bisa mendapatkan input-input dari customer. Yang dilakukan perusahaan juga bisa melakukan melalui online survey. Jadi customer akan mendapatkan kuesioner dari perusahaan dengan pertanyaannya sudah terdaftar untuk diisi oleh customer. Kemudian customer juga bisa memberikan feedback melalui forum gitu ya. Contohnya seperti melalui independent sites atau situs-situs secara independen. Contohnya seperti Kaskus gitu ya. Customer biasa memberikan pertanyaan ataupun akhirnya menanyakan sesuatu, misalnya bagus produk mana nih, Asus atau Acer menurut Anda. Maka mereka bisa memberikan feedback-feedback di situ atau mereka memberikan komentar, complaints misalnya melalui situs-situs independen.
Kemudian hal yang terakhir yang bisa dilakukan juga oleh perusahaan terkait melakukan researching adalah web blogs. Jadi perusahaan di sini bisa menyediakan suatu fitur di dalam website mereka untuk merekam aktivitas customer ataupun merekam identitas customer yang masuk ke dalam website perusahaan. Contohnya seperti mereka melalui IP address-nya terdeteksi dari wilayah mana. Kemudian kadang-kadang seperti Facebook ataupun Instagram juga memampukan kita untuk melihat visitornya itu jenis kelaminnya pria atau wanita, usianya berapa, seperti itu. Jadi ini juga bisa membantu perusahaan untuk men-tracing dengan baik perilaku customer mereka yang menyukai postingan tertentu ataupun konten tertentu pada web perusahaan. Di dalam produk kita biasa bicara mengenai merek, ya. Menurut Leslie Desjardins dan Malcolm McDonald dalam Classic Book pada tahun 1992 melalui Creating Powerful Brand, definisi dari brand atau merek itu sendiri adalah suatu identifikasi pada produk atau jasa dengan suatu cara bahwa mereka mencoba untuk menyesuaikan dengan persepsi customer atau pengguna dari penawaran perusahaan terkait dengan unique added value mereka yang sesuai dengan kebutuhan customer. Sehingga pada akhirnya adanya merek tersebut akan membantu perusahaan untuk menghadapi kompetisi yang sangat-sangat ketat. Nah, kalau merek itu sendiri sebenarnya mengidentifikasi baik itu nama yang ditentukan oleh perusahaan terkait dengan produk mereka, logo, simbol, atau kombinasi daripada merek itu sendiri, gitu ya, untuk membedakan dirinya dengan competitors. Secara online, merek menurut Dial et al. 2000 mengatakan bahwa pada dunia www, merek itu adalah sebuah pengalaman dan pengalaman terhadap merek itu sendiri. Sehingga mereka untuk akhirnya bisa mendapatkan suatu merek yang sukses secara online, organisasi harus mempertimbangkan bagaimana mereka membangun preposisi dan membangun kemungkinan untuk mendapatkan merek yang menjanjikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain the promise of convenience, bahwa perusahaan itu bisa menyajikan suatu hal yang convenience dan nyaman bagi customer sendiri, misalnya dengan menyediakan pengalaman yang nyaman ketika mereka berada di real world ataupun ketika mereka melakukan pembelian secara online. Kemudian the promise of achievement, ya, dengan memberikan pendampingan bahwa customer akan meraih sasaran mereka dengan menggunakan merek. The promise of fun and adventure, dengan menggunakan merek, misalnya mereka akan mengalami suatu pengalaman yang baik, yang menyenangkan. Kemudian the promise of self-expression and recognition, misalnya dengan menggunakan merek, mereka bisa merasa lebih sesuai. Ya, merek itu bisa menggambarkan personality mereka, bisa menggambarkan kepribadian mereka, bisa menggambarkan sikap yang mereka akhir tunjukkan untuk terhadap merek. Kemudian the promise of belonging, bahwa dengan menggunakan merek mereka menjadi bagian dari komunitas tertentu. Contohnya seperti dengan menggunakan Harley Davidson, Anda merasa menjadi bagian dari komunitas pengguna Harley Davidson, ataupun Anda menggunakan Mac untuk menjadi bagian dari komunitas Apple Community. Kita mengenal istilah brand equity. Brand equity di sini adalah suatu aset ataupun modal gitu yang dimiliki oleh suatu merek yang dikaitkan dengan nama merek dan simbol yang menambah layanan-layanan yang ada dalam merek itu sendiri. Brand equity bisa dibagi menjadi brand equity yang positif ataupun brand equity yang negatif, ya. Ketika suatu merek dianggap oleh customer memiliki keunikan, memiliki pembeda, kemudian dianggap oleh customer memiliki relevansi, memiliki nama yang baik, yang respectful, customer menjadi lebih respect terhadap merek, kemudian customer merasa bahwa merek itu mereka banyak pengetahuan tentang merek, yaitu akhirnya membentuk suatu brand equity yang positif. Nah, di dalam brand equity di sini ada beberapa hal yang harus dilakukan atau bisa dilakukan oleh perusahaan untuk membangun brand equity yang kuat di dalam bagi customer mereka. Antara lain ada brand domain, brand heritage, brand value, asset, personality, and reflection. Brand domain di sini artinya
sebuah merek di sini menguasai pasar. Artinya dia dalam industrinya salah satu leader. Contohnya misalnya kalau kita bicara mengenai pasar smartphone, leader di situ ada Apple dan juga ada iPhone ataupun Samsung gitu ya. Jadi kalau misalnya brand domain, apakah dia cukup menguasai pasar, apakah dia menjadi leader. Kemudian brand heritage, dia adalah merek yang memiliki suatu warisan gitu ya, atau misalnya sudah berdiri secara bertahun-tahun gitu ya, sustain, kemudian memiliki value yang jelas gitu ya kalau kita bicara mengenai brand value, kemudian memiliki konsistensi. Brand assets artinya perusahaan memiliki suatu keunikan yang merupakan aset-aset yang membuat dia berbeda dengan competitors lainnya. Lalu brand personality di dalam merek yang memiliki ekuitas yang kuat biasanya menonjolkan suatu personality tertentu. Contohnya misalnya bagaimana Disneyland ataupun Disney mencoba untuk menonjolkan personality yang fun, excitement, gitu ya, kesenangan. Jadi sebuah merek yang kuat biasanya dia punya suatu personality. Kemudian kalau kita bicara mengenai merek Apple itu eksklusivitas, kemudian kemewahan dan keunikan. Sedangkan kalau misalnya kita bicara mengenai Louis Vuitton, merek Louis Vuitton maka sophisticated ataupun kemewahan, ya, atau kesan yang sangat bergengsi. Kemudian brand reflection artinya ketika customer menggunakan merek ini, dia merasa merek ini merefleksikan dirinya atau memberikan suatu gambaran mengenai identitas gitu ya dari customer itu sendiri. Jadi memberikan suatu identitas bagi dirinya bahwa saya akhirnya bagian dari merek ataupun bagian dari komunitas merek. Nah, kemudian kita bicara kalau lebih extend lagi terkait dengan merek, ada brand experience. Di sini adalah frekuensi atau kedalaman interaksi dengan merek yang bisa didapatkan melalui internet. Experience di sini bicara mengenai bagaimana pengalaman yang didapatkan customer ketika mereka mengunjungi website perusahaan ataupun social media perusahaan. Kemudian kalau kita bicara mengenai experience, kita coba lihat dari konteks apa saja sih yang terkait dengan brand experience. Pertama, kekayaan informasi. Sebuah website yang baik gitu ya, kaya akan informasi. Sehingga ketika customer ingin mengetahui tentang merek, dia bisa dapat banyak informasi di situ. Kemudian website yang bisa menyajikan experience yang baik adalah dinamis. Artinya informasinya itu tidak konstan. Misalnya kalau Anda dalam minggu ini mengunjungi website perusahaan, kemudian 2 bulan lagi mengunjungi website perusahaan, 1 tahun lagi mengunjungi website perusahaan, tampilannya dinamis. Artinya nggak ada perubahan ya, berarti tidak dinamis. Artinya perusahaan itu selalu mengupdate informasi, memperbaharui, kemudian membuat semua informasi menjadi sangat relevan dengan situasi saat itu. Kemudian karakteristik adanya aliran informasi yang sangat baik gitu ya. Jadi ada yang diperbaharui, ada yang diupdate, kemudian informasinya sangat relevan dengan customer, serta ada inovasi-inovasi teknologi di dalamnya. Jadi kalau misalnya kita lihat websitenya cuman bentuknya tulisan, tidak gambarnya, tidak movable dan seterusnya. Kemudian kemampuan interaksinya juga rendah, ya. Customer tidak bisa bertanya secara langsung melalui customer service melalui website itu. Jadi ketika perusahaan tidak terlalu banyak memanfaatkan inovasi teknologi, maka pengalaman customer atau brand experience customer pun menjadi rendah. Nah, tadi ini contoh ya, bagaimana Twitter, Google, Guinness merupakan beberapa merek yang memiliki ekuitas yang baik gitu ya. Contohnya Google gitu ya merupakan leading company dalam hard search engines, kemudian juga produk-produk lain yang mereka miliki. Brand heritage seperti Guinness gitu ya, mereka sudah ada dari sejak tahun 1759. Artinya ini adalah suatu merek yang mencoba untuk memberikan warisan dari tahun ke tahun. Kemudian value gitu ya, bagaimana Twitter menawarkan keunikan dan juga pembeda dibandingkan pesaing lainnya dengan memberikan bentuk sosial media di mana seorang bisa memberikan pendapat mereka ataupun apa yang mereka rasakan dengan batasan beberapa karakter. Yang berikutnya adalah brand advocates. Brand advocates ini bicara mengenai customer yang memiliki persepsi yang menyenangkan ya terhadap merek dan dengan
senang hati, dia akan berbicara mengenai merek kepada orang-orang yang mereka kenal, teman, keluarga, partner kerja gitu ya, untuk menciptakan awareness pada merek dan mempengaruhi niat beli. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan supaya orang itu akhirnya kembali ke website perusahaan dan terbangun brand advocacy-nya adalah misalnya menciptakan suatu pengalaman yang interaktif tentunya terkait dengan merek dan media yang digunakan oleh merek untuk bagaimana website itu ataupun sosial media itu menciptakan refleksi dan membuat gambar-gambar visual yang menarik misalnya. Kemudian mempertimbangkan apakah situs itu mempengaruhi pembelian melalui encouraging trials. Jadi dimampukan untuk customer itu bisa trial produk misalnya. Dan mengembangkan suatu permission marketing ya untuk perusahaan bisa programkan kepada customer supaya tercipta conversation dengan valuable segment. Brand identity ini bicara mengenai bagaimana perusahaan membentuk nama gitu ya dari merek itu sendiri. Menurut Risk and Risk 2000 menyatakan ada 2 hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, 2 aturan terkait dengan online brand. Pertama, the law of common name, gitu ya. The law of common name artinya pastikan bahwa merek Anda itu sesuai dengan industri atau manfaat yang Anda coba tawarkan, gitu ya, kepada customer. Sebagai contoh, misalnya dalam buku manajemen pemasaran kemarin sudah dibahas sedikit ya. Kalau Anda bicara mengenai fashion product, maka kaitkanlah dengan fashion, misalnya beauty atau misalnya cool, kata-kata yang berkaitan dengan fashion atau mismatch ataupun Anda bisa gunakan clothes dan seterusnya. Kemudian law of proper name, pastikan bahwa namanya tersebut cukup proper gitu ya, sesuai dengan industrinya ataupun dia memiliki kemampuan untuk menggambarkan bisnisnya, kemudian juga mudah untuk di-extend gitu ya, mudah juga untuk menjadi merek yang global gitu ya namanya dan mudah untuk di-pronounce dan seterusnya. Anda bisa coba di sini nanti lihat di tabel 5.1 bagaimana perbedaan antara channel tradisional atau saluran tradisional dibandingkan dengan channel online ya dalam membentuk brand equity ya beda-bedanya seperti apa. Kalau tradisional brand equity biasa digambarkan dengan price premium karena ekuitas mereknya eksklusif ya price premium di sini menggambarkan harga yang mahal biasanya menentukan juga bagaimana orang memiliki persepsi pada merek dan seterusnya. Anda bisa cek ya. Dan yang berikutnya terkait dengan implikasi harga. Ya, kalau kita bicara mengenai penetapan harga secara online, ada price transparency bahwa perusahaan sekarang harus lebih transparan gitu ya dengan adanya internet untuk bisa di-compare dengan competitors. Kemudian dengan munculnya internet ada downward pressure on price gitu ya, tekanan untuk menurunkan harga karena ada faktor-faktor lain yang akhirnya membantu perusahaan untuk menekan harga antara lain salah satunya adalah kompetisi dalam harga dibandingkan produk kompetitor ataupun juga ada pengurangan operasional misalnya perusahaan tidak harus menyediakan toko-toko secara fisik gitu ya menyewa dan mengontrak. Kemudian beberapa pendekatan harga baru nanti akan ditunjukkan dan alternatif lain yang bisa Anda lakukan terkait dengan penetapan harga. Jadi price transparency ini berkaitan dengan adanya internet gitu ya. Perusahaan harus lebih transparan dengan harga gitu ya. Dia harus lebih terbuka dengan harga. Customer juga akan lebih senang sebenarnya ketika harga itu bisa langsung ditampilkan. Walaupun beberapa perusahaan mencoba untuk akhirnya menunggu customer bertanya dulu baru membicarakan mengenai harga supaya harganya itu tidak comparable gitu ya dibandingkan pesaing. Tapi salah satu hal yang bisa kita lihat dengan banyak website aggregators, ya website-website yang bisa membantu kita untuk melakukan komparasi harga, mereka harus menunjukkan harganya dan membandingkan. Ini adalah gambaran price elasticity demand gitu ya, bagaimana perusahaan itu bisa memperhatikan tipe produknya itu seperti apa, itu akan menentukan elastisitas harganya dibandingkan customer. Jadi contohnya kalau produk Anda adalah produk kebutuhan pokok gitu ya, kemudian tidak mudah untuk mendapatkan produk substitusinya, maka elastisitas harganya semakin rendah. Jadi kalau misalnya harga produk Anda itu naik gitu ya, karena itu kebutuhan customer, customer tetap beli. Contohnya bensin gitu ya. Bensin digunakan untuk transportasi motor atau mobil, mau harganya naik, menjulang dan seterusnya,
Anda tetap butuh bensin dan Anda tetap melakukan pembelian. Yang menjadikan pembedaan adalah pembelian itu diberikan dengan pembeliannya lebih sedikit dibandingkan ketika harganya normal. Begitu juga dengan beras, kemudian dengan kebutuhan pokok seperti telur gitu ya, ataupun kalau di Indonesia sambal pun termasuk tipe produk yang harganya inelastis. Nah, tapi kalau produk Anda banyak gitu ya produk substitusinya, kemudian bisa ada produk komplementer yang menggantikan produk Anda, keunikannya kurang, diferensiasinya kurang, biasanya customer kan cenderung lebih mudah untuk melakukan brand switching sehingga itu disebut sebagai price elastisitasnya tinggi gitu ya. Kalau Anda memberikan perubahan harga, lebih baik customer cari ke sellers lainnya atau merek lainnya begitu. Ini yang inelastic gitu ya. Oke, yang berikutnya kita bicara mengenai aggregators. Aggregators di sini adalah suatu bentuk alternatif untuk membandingkan harga gitu ya dilihat dari situs ataupun comparison search engine. Contoh dari aggregate ini ya, contoh dari aggregators akakc.com. Ini perusahaan seperti ya aggregators website gitu ya yang membandingkan harga komputer atau produk elektronik. Nah, kalau di Indonesia kita punya Traveloka itu termasuk aggregators, dia mengumpulkan beberapa vendor gitu ya untuk memberikan penawaran-penawaran sesuai dengan filter atau searching customer. Kemudian dimampukan untuk Anda bisa membandingkan harga seperti itu. Kemudian banyak ya selain Traveloka yang juga aggregator seperti um, TripAdvisor, Agoda seperti itu juga aggregators. Ada juga di sini enpara.com, tapi ini kayaknya Finland ya. Kemudian metode pembelian lainnya yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menjual digital product yaitu misalnya perusahaan bisa langsung memampukan customer untuk melakukan pembelian digital produknya ataupun subscribe gitu ya. Contohnya seperti Smule gitu ya. Anda harus subscribe dulu gitu ya ataupun nyewa ataupun bayar gitu ya tapi per subscribe. Kemudian kalau Anda nggak tertarik lagi bisa unsubscribe ataupun Spotify gitu ya. Ada pay per use gitu ya. Contohnya seperti jurnal-jurnal yang Anda download gitu ya. Anda yang berbayar gitu ya. Jadi setiap Anda mau beli bayar gitu ya. Kemudian selain itu pay per use itu kayak mungkin contohnya seperti Gojek atau Grab gitu ya. Kalau Anda ingin membeli servis mereka gitu ya, ya Anda per kilometer bayar seperti itu ataupun sudah ada susunannya kalau Anda di bawah 10 kilometer menjadi sekian harganya seperti itu. Pilihan-pilihan lain untuk pricing ini sebuah strategi aja ya. Sebenarnya Anda bisa pelajari ini di buku manajemen pemasaran gitu ya. Ada cost plus dengan menambahkan markup misalnya pada biaya dasar dari harga material. Kemudian target profit pricing misalnya berdasarkan break even gitu ya. Kita bisa menentukan berapa harganya dan kapan kita akan menentukan break evennya. Kemudian competition based pricing, misalnya kita membandingkan harga dengan competitors lalu memberikan penyusunan harga yang serupa ataupun mirip dengan competitors. Kemudian yang berorientasi pada pasar, misalnya premium pricing, kita juga bisa sebut sebagai skimming pricing. Ketika produk itu diluncurkan dengan harga yang mahal atau memang dia menyeting harga produknya mahal karena memang kategori produk eksklusif atau penetration pricing ketika kita melihat ada banyak sekali competitors biasanya diaplikasikan pada produk ini. Ada pendekatan harga baru juga yang bisa kita lihat dalam konteks internet ya ataupun marketing. Ada forward auction atau pelelangan secara forward, kemudian reverse auction atau pelelangan secara reverse, dynamic pricing serta shopping cost. Nah, kalau forward auction di sini adalah bentuk lelang produk yang dilakukan oleh customer ya kepada perusahaan. Jadi dilakukan perusahaan kepada customer. Contohnya ya B2C ya. Contohnya seperti eBay. eBay dalam penjualan produknya biasanya menggunakan sistem forward auction. Jadi dia menawarkan produknya misalnya sepatu nih dimulai dengan harga 25.000. Kemudian nanti by the time gitu ya, maka customer akan nawar gitu ya, melakukan bidding
dan akhirnya customer yang memenangkan adalah dengan penawaran yang mahal, seperti itu. Nah, kemudian reverse auction ini dilakukan B2B ya, untuk perusahaan dengan perusahaan. Contohnya misalnya kalau perusahaan, eee, misalnya contoh, Gramedia gitu ya, bekerja sama gitu ya dengan perusahaan penyedia kertas misalnya toko Abadi gitu ya. Nah, si Gramedia menyediakan portal gitu ya ataupun menyediakan, website untuk, para supplier-supplier ini bisa memberikan penawaran. Suatu hari Gramedia membutuhkan alat tulis untuk, membantu proses bisnis mereka, dan mereka akan memberikan, undangan proposal kepada beberapa perusahaan untuk memberikan proposal mereka secara, terundang gitu ya. Kemudian siapa yang memberikan penawaran yang paling rendah dengan spesifikasi yang tinggi gitu ya, itu akan memenangkan pelelangan. Kemudian dynamic pricing adalah menggambarkan kondisi bagaimana strategi penetapan harga oleh perusahaan dalam konteks online. Contohnya seperti hotel, kemudian tiket pesawat ataupun penawaran lainnya yang disesuaikan dengan permintaan pasar. Jadi contohnya misalnya di masa high season gitu ya, hotel itu harganya, rate-nya akan naik gitu ya, atau misalnya weekend itu akan naik dibandingkan hari-hari biasa, itu dynamic pricing. Kemudian misalnya tiket pesawat ya, tiket pesawat kalau di tanggal-tanggal tertentu atau banyak orang yang mencari melalui website tersebut di tanggal tertentu, dia bisa, berinflasi gitu, inflating harganya gitu ya. Jadi dia harganya bisa naik seperti itu. Nah, kemudian, shipping cost. Dengan melihat pada proses penjualan dan transaksi secara online gitu ya, tentu saja perusahaan harus, mempertimbangkan shipping cost bekerja sama dengan kurir-kurir gitu ya, perusahaan-perusahaan distribusi fisik untuk menentukan, pengiriman produk, harga untuk pengiriman produk atau kita sebut juga ongkir. Pilihan dalam, harga lainnya bisa dilihat dari, basic price misalnya harga dasar belum lagi ditambah diskon misalnya. Kemudian, add-on atau tambahan ekstra yang bisa didapatkan, dengan pembelian produk, misalnya bonus gitu ya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan adalah garansi dan jaminan gitu ya, serta, kemampuan untuk me-refund, serta kalau cancel ordernya bagaimana, hal yang harus dipersiapkan dalam, penjualan melalui konteks online. Kemudian yang berikutnya kita bicara mengenai distribusi ya. Distribusi kita bicara mengenai kita jualannya di mana gitu ya, apakah di website, sosial media gitu ya. Kemudian, ada struktur baru di dalam penjualan, dan terjadi konflik juga biasa antar saluran serta, virtual organisasinya mampu kan kita mendistribusikan. Nah, place of purchase, ada banyak tempat yang bisa kita gunakan gitu ya untuk melakukan penjualan yang disebut sebagai seller control, seller oriented, neutral, buyer oriented, dan buyer control. Seller control di sini contohnya seperti, website perusahaan ya, yang perusahaan menjual produknya sendiri. Kemudian seller oriented itu contohnya seperti perusahaan-perusahaan yang seperti distributor dan agent gitu ya. Jadi contohnya e-marketplace lah ya, seperti Bukalapak, kalau di sini Amazon Marketplace. Kemudian, Tokopedia itu seller oriented. Jadi mereka berkumpul di situ untuk melakukan penjualan kepada konsumen. Dia berorientasi memang kepada seller. Nah, kemudian netral, di sini adalah untuk, website-website yang memang, memberikan, informasi gitu ya, untuk industri-industri yang memberikan lebih banyak informasi, contohnya seperti comparison sites, ini juga tapi, dia lebih ke ini ya, memberikan informasi produk kepada konsumen, bukan untuk lebih fokus ke penjualan. Jadi mau beli komputer itu di toko-toko mana aja itu ada informasinya gitu ya. Kemudian nge-link-nya nanti ke toko tersebut gitu ya, bukan ada transaksi di situ. Comparison sites seperti Uswitch, kemudian product specific search engine seperti CNET. Lalu buyer oriented yang di sini fokusnya ke buyer gitu ya. Contohnya pemberian situs pemberian diskon seperti voucher code site www.myvouchercodes.com, My Supermarket, kemudian kita juga, dulu yang buyer oriented awalnya sih seperti bukan TripAdvisor, oh iya TripAdvisor ya, TripAdvisor itu juga awalnya buyer oriented karena dia hanya lebih banyak memberikan review, tapi sekarang dia juga, mampu untuk memberikan suatu informasi untuk melakukan komparasi dan dia akan dapat fee juga gitu ya dengan beberapa perusahaan yang mendaftar di TripAdvisor. Kemudian, ada
ini ya, ada yang website memampukan customer untuk bisa menawar harga gitu ya. Saya lupa nama websitenya apa. Buyer control di sini adalah website-website yang disediakan oleh perusahaan yang melakukan pelaksanaan trading procurement melalui reverse auction ya, B2B tadi. Kemudian kita harus perhatikan dalam place of purchase juga kita bisa melakukan sindikasi ya, jadi konten atau informasi produk yang didistribusikan kepada pihak ketiga. Jadi seperti really simple syndication juga kita bisa coba bekerja sama gitu ya dengan RSS untuk memampukan perusahaan kita atau website kita tuh bisa tampil di RSS. Kemudian payment mechanism-nya diperhatikan, lalu localization. Localization di sini adalah menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Jadi contohnya website Nike gitu ya, dia bisa memberikan kemampuan beberapa bahasa. Jadi nggak cuma bahasa Inggris. Kalau misalnya Anda dari Indonesia, Anda klik lokasi Anda Indonesia, maka websitenya akan berubah bahasa menjadi bahasa Indonesia dan disesuaikan dengan kebutuhan. Masuknya ke jadi nike.co.id misalnya seperti itu. Dan kita sudah pernah bahas untuk struktur barunya, disintermediation, reintermediation, dan countermediation. Disintermediation di sini adalah ketika kita mencoba menghilangkan saluran gitu ya, yang awalnya kita gunakan dalam saluran tradisional. Kemudian reintermediation adalah kita menggunakan saluran, menambah saluran pihak luar gitu ya. Artinya misalnya perusahaan Santika misalnya juga masuk ke Traveloka gitu ya, itu reintermediation. Jadi dia coba untuk menawarkannya melalui Traveloka juga. Kemudian counter mediation adalah dengan membuat sendiri channel. Jadi contohnya seperti Gramedia gitu ya, dalam dia memproduksi buku-bukunya nggak cuman ditawarkan di toko Gramedia juga gitu ya, tapi ditawarkan di toko-toko lain. Tapi sekarang mereka menarik ya melakukan disintermediation dan membuat website sendiri untuk menjualkan produk-produk Gramedia. Kemudian promotion kita bicara mengenai bagaimana kita mencoba untuk mengkomunikasikan mengenai produk ya. Alat-alat yang bisa kita gunakan untuk melakukan promosi produk antara lain ada advertising, selling gitu ya, yang dalam implementation online-nya misalnya advertising pakai interactive display ads, play per click search advertising, selling gitu ya, melihat dari virtual sales staff-nya, site merchandising, sales promotion, menggunakan insentif kupon, public relations, sponsorship dan seterusnya. Ini semua implementasi online-nya. Lalu kalau kita bicara mengenai people dalam Seven P's, maka kita harus melihat gitu ya bagaimana internet itu juga bisa punya opsi-opsi untuk menggantikan orang, gitu ya seperti autoresponder ya. Anda nggak harus menggunakan orang ya, Anda pakai autoresponder. Jadi kalau misalnya perusahaan ingin membutuhkan lebih banyak informasi, di-replay dulu gitu ya. Email notification, callback facility, frequently asked question yang kita sediakan melalui website perusahaan, on-site search engine, ataupun virtual assistant. Jadi ini beberapa alternatif yang kita gunakan untuk menggantikan orang supaya tidak terlalu banyak tenaga kerja. Hal terakhir yang dibahas adalah proses and physical evidence. Dalam proses di sini kita harus pastikan bahwa kita memahami ya saluran-saluran yang disukai oleh customer. Jadi dalam proses kan kita bicara bagaimana suatu sistem transaksi, suatu sistem pembelian itu tidak complicated sehingga customer itu lebih mudah untuk mendapatkan produk. Nah, misalnya kita coba memperhatikan siapa sih target customer kita, apakah mereka millennials, apakah baby boomers, dan kalau milenial, maka saluran apa sih yang biasa mereka gunakan dia untuk mengakses produk atau mencari informasi. Contohnya social media akan fit dengan millennials atau fit dengan generasi Z gitu ya. Tapi kalau misalnya baby boomers, mungkin mereka akan lebih prefer menggunakan koran, kemudian iklan di televisi. Gitu. Jadi kita harus pastikan kita memahami. Dan juga kita harus membandingkan dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi perusahaan bisa mencoba prefer channel apa, gitu ya. Walaupun kita harus menyesuaikan dua dengan customer kita supaya mudah diakses oleh customer. Jadi company prefer channel di sini artinya perusahaan menyesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sendiri untuk akhirnya bisa ketemu gitu ya dengan customernya.
Kemudian physical evidence ini bicara mengenai apa yang bisa dilihat oleh customer gitu ya, bukti fisiknya apa. Kalau kita bicara dalam konteks online, maka kita bicara mengenai website perusahaan. Bagaimana perusahaan bisa menyajikan customer experience dan komponennya apa saja tadi sudah dibahas ya, apa yang bisa dilakukan untuk bisa meningkatkan customer experience dalam kunjungan website. Cukup sekian dalam penjelasan pertemuan kelima ini. Semoga cukup jelas. Saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan melalui Microsoft Teams dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas pemahaman yang diperhitungkan sebagai kehadiran. Sampai ketemu kembali minggu depan. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali dan sehat selalu.